Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah ya. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bersyukur pada hari ini, di hari Kamis yang hujan cukup deras ya. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam pelajaran pengkajian seputar Ramadan yang kita senantiasa rutinkan yang setelah kita bahas seputar Sa'ban, tentunya juga dalam pelajaran kita ini untuk memacu kekuatan dan dorongan nanti ketika masuk Ramadan ya. Ikhwatu fillah, belas tahun Rasulullah dan kaum muslimin ditarbiyah oleh Allah dengan berbagai pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Tarbiyah itu membuat keimanan mereka semakin teguh dan tidak tergoyahkan. Hingga kemudian Allah memberi pertolongan kepada mereka berupa perintah hijrah ke Madinah, menyelamatkan mereka dari kedengkian dan sikap buruk orang-orang kafir Quraisy. Di Madinah mereka langsung lebih leluasa gitu ya untuk ekspresi keimanan kepada Allah dalam ibadah sholat, juga dalam berdakwah tentunya juga ya, berjamaah dengan tenang dan tanpa khawatir ya. 2 tahun setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, Allah menetapkan sebuah kewajiban baru, yaitu kewajiban saum di bulan Ramadan. Waktu penetapan saum ini, Ibnul Qayyim menuliskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya namanya. Memisahkan jiwa dari sesuatu yang telah menjadi kegemarannya dan telah menyatu dengannya adalah pekerjaan yang paling berat dan sulit ya. Contohnya yang namanya hijrah ya. Misalnya kita hijrahnya itu dari hobi yang kita senangi, apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu kadang jadi berat dan sulitnya gitu ya. Hijrah dari menonton video yang kita sukai itu ya. Kadang menyukai misalnya perempuan, misalnya hijrah dari nonton sinetron, ya, susah gitu ya. Hijrah dari sukanya lagu-laguan, musik-musikan ke Al-Quran, nah itu kan kadang susah juga ya. Itulah yang namanya hijrah juga ya, karena itulah berat ya. Nah, Rasulullah bagaimana
dengan hijrahnya gitu ya, adanya perintah saum yang juga di pertengahan setelah hijrah gitu ya, ketika telah tertanam mentalitas tauhidnya, sholatnya, dan perintah-perintah Al-Quran ya. Melalui tauhidnya dicas di Mekah bagaimana tantangan dakwah tetap dengan akidah yang benar, dengan sholatnya bagaimana telah ya diisrokan Nabi ya, dan dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, dan perintah-perintah Al-Quran dalam jiwa, maka diarahkan untuk saum secara bertahap. Nah, kewajiban saum juga yang ditetapkan secara bertahap itu bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di awalnya gitu ya, Allah ngasih pilihan ya, mau saum mau tidak gitu ya gitu. Kasih pilihan dulu gitu ya. Dengan syarat harus memberi makan orang miskin atau memberi hadiah gitu ya, kalau dia berat melaksanakan saum gitu ya. Nah, jadi belum langsung diperintahkan saum secara utuh, secara wajib ya, karena ini baru diperintahkan buat yang mampu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya gitu ya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau, agar engkau bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat melaksanakannya, jika mereka tidak saum, yakni membayar fidyah, memberi makan seorang miskin ya. Nah, itu minimalnya gitu ya. Waktu itu baru ya diwajibkan kepada yang mampu, kalau tidak mampu kasih fidyah gitu ya. Terus tahap berikutnya, Allah baru mewajibkan saum tanpa disertai toleransi yang ada pada tahap sebelumnya. Tahap ini ditetapkan setelah kaum muslimin mampu beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan ibadah saum. Maka kewajiban ini diberlakukan setelah turunnya firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia saum. Nah, fal yasumhu artinya ini sudah kuat perintahnya gitu ya. Fal yasumhu. Ya. Dan barang siapa yang sakit, nah baru nanti ada rukhsahnya. Kalau nggak kuat ya, dia saum karena sakitnya gitu ya, atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka,
maka wajiblah baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Jadi terhadap perintah syariat itu Allah memberikan kemudahan, ya. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Al-Baqarah 185. Nah, ini adalah bagaimana kesan kasih sayang Allah dalam ibadah saum, tidak sekadar tampak dalam hal penetapannya yang bertahap, tetapi juga penggunaan kata untuk mewajibkannya. Allah menggunakan kata kutiba, ya, yang di ayat 183, ya. Nah, kata kutiba itu untuk menetapkan saum orang-orang yang beriman, ya. Dan kata kutiba di dalam Al-Quran ada 4 ayat, diantaranya tentang saum, tentang kisos, ya, di ayat-ayat sebelumnya itu, ya, tentang kisos, kutiba alaikumul kisos fil qatla, gitu, ya, tentang wasiat, ya, dan juga perang. Nah, kalau kita perhatikan keempat persoalan itu, ya, seringkali dianggap berat, ya. Oleh sebab itu, para mufasir menggunakan kata kutiba yang bermakna diwajibkan. Dalam kata tersebut, subjek yang mewajibkan tidak disebutkan, ya. Nah, gitu, ya. Meskipun kita tahu yang mewajibkan siapa? Ya Allah, gitu, ya. Allah yang mewajibkan. Oke, dengan bentuk fu'ila di sini, gitu, ya. Nah, ini kebijaksanaan Allah seakan-akan menyatakan bahwa Allah tidak hendak menampilkan dirinya sebagai subjek yang memberatkan hamba-hambanya. Ini adalah isyarat kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Kasih sayang Allah dalam penetapan kewajiban saum juga terdapat pada tujuan diwajibkannya saum. Itu apa? La'allakum tattaqun, ya, supaya bertakwa. Nah, di surah Ali Imran juga disebutkan ciri orang-orang yang bertakwa apa? Yaitu yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, ya, berinfak di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Mereka adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan, ya. Allahu yuhibbul muhsinin, gitu. Nah, bisa dicek, ya, langsung disebutkan pula Ali Imran 133, 134. Nah, maka dalam ayat itu Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan, yang gemar berbuat kebaikan. Sedangkan Allah di dalam firman-Nya yang lain juga menyebutkan bahwa rahmat-Nya, ya, itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, itu. Jadi ini luar biasa bagaimana pertahapan kewajiban saum, ya. Pada awalnya saum diwajibkan oleh Allah agar kita mampu mencapai derajat takwa. Sehingga dengan ketakwaan itu kita jadi senang, jadi gemar berbuat kebaikan. Ya. Kalau tidak dimotivasi dulu, ya kadang sesuatu itu berat, ya, gitu. Kita mulai sesuatu, misalnya mulai suatu kebiasaan baru lah, gitu, ya kadang berat, ya. Kebiasaan baru itu walaupun kebiasaan itu baik, ya, gitu. Memulai saum sunnah, ya, saum sunnah itu ya kebiasaan yang baik, tapi karena
belum pernah kita mulai, ya itu berat jadinya gitu ya. Itu kadang berat ya, udah kanan kiri tidak saum ya. Terus juga kadang ya disediain, kadang dikasih juga kan makanan tuh ya berat juga gitu ya, untuk saum sunnah gitu ya gitu. Untuk memulai saja ya itu berat ya. Atau kadang orang itu ketika belum terbiasa belajar dengan orang lain ya, menuntut ilmu, belajar dengan sama-sama, diajak ngaji gitu ya, sama-sama. Dia kadang berat juga, karena kan biasanya mungkin ngajinya privat ya gitu. Ini berat ya gitu. Takutnya dilihatin atau gimana gitu ya. Takutnya disaksikan gimana gitu ya. Gitu. Jadi gemper lah gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Ada di pengajian, padahal di pengajian ya saudara dengerin doang gitu ya. Dengerin doang gitu ya. Disimak ya, nanti diamalkan. Tapi ya karena belum terbiasa ya jadi gemper gitu ya, berat. Nah itu, karena itu Allah motivasi dulu bagaimana orang-orang itu buat saum dengan apa, derajat takwa. Nantinya terbiasa dengan melakukan kebaikan ya. Nah setelah itu Allah akan memberi rahmatnya bagi siapapun yang senang berbuat baik. Demikianlah memang pada ujungnya saum Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Setiap tahun Allah menghadirkannya sebagai kendaraan yang menjemput kita menuju rahmatnya. Dengan semua bukti-bukti itu, apakah kita masih menganggap saum Ramadan itu beban? Gitu ya? Apakah kita masih ngeyel? Padahal Allah menghadirkannya sebagai bukti kasih sayang. Patutnya kita menyambutnya tentunya dengan gembira, merasa syukur, dan sungguh-sungguh beramal soleh di dalamnya. Jangan yang berlimpah gitu ya, berlimpahnya nikmat kasih sayang Allah di bulan Ramadan itu semakin lengkap dengan ditebarkannya banyak fadilah keutamaan di bulan Ramadan itu ya, yang tidak didapati juga di bulan-bulan lainnya gitu ya. Karena kan kewajiban saum ya, kita kan itu kadang ya kita menahan apa, keinginan hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu kan keinginan kita, misalnya mau makan, mau jajan lah gitu ya. Terus juga ya kalau sudah menikah, kadang kan baru menikah itu ya berhubungan intim itu ya kadang jadi kebutuhan juga gitu ya. Tapi ya Allah tahan itu, perintah saum ya datang gitu ya, dengan itu ya kadang keinginan hawa nafsu juga gitu ya, semestinya menjadi tidak lagi terasa berat jika dibandingkan dengan semua sarana kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan gitu ya. Apalagi Allah melipat gandakan pahala dari setiap sarana kebaikan itu, khusus di bulan Ramadan. Sebab itulah para sahabat dan salafus solih dahulu merindukan bulan Ramadan ya. Kalau berpisah gitu ya, maka mereka sedih mendalam gitu ya. Rahmat Allah berupa bulan Ramadan yang mereka sambut dengan saling berpacu dalam kebaikan. Siangnya mereka habiskan dalam kesungguhan saum, sedangkan malamnya dengan qiyamul lail dan tilawatul Quran gitu. Nah, semoga kita dimampukan oleh Allah untuk mengikuti kebaikan-kebaikan mereka sehingga Allah ridhoi kita dan kita pun ridho kepadanya. Kemudian kelak kita di akhirat diganjar oleh Allah dengan surganya yang indah dan kekal selama-lamanya. Dan juga bagaimana kegembiraan menyambut bulan Ramadan dan kesungguhan kita untuk mengisinya dengan
ilmu dan amal-amal yang soleh, menjadi bukti kita di hadapan Allah dalam mengikuti kebaikan-kebaikan salafus soleh. Allah alam bisawab.